kita beranjak ke service, Pak. Karena kan Bluebird ini perusahaan jasa ya, Pak ya. Kita menangkapnya sebagai perusahaan jasa. Dan bagaimana kalau kita naik Bluebird, kita menghadapi banyak driver taksi gitu ya, dan mereka bisa serve kita itu, service kita itu dengan, menurut saya tidak semuanya sama, tapi minimal mereka punya benang merahnya, Pak. Jadi mereka bisa in that level gitu. Maybe not all of them gitu ya, karena saya tahu banyak sekali kan Pak ya drivernya gitu. Nah sebenarnya di Bluebird sendiri bagaimana memanage ini Pak? Untuk memastikan bahwa dari top down-nya itu sampai ke driver. Jadi kita kan ada namanya tim operasi ya. Tim operasi itu kita juga ada namanya yang tim briefing. Tim briefing ini benar-benar tentang komunikasi ke driver, pelatihan, training, dan juga assessment kepada driver. Kita juga melakukan assessment yang ada terhadap driver yang bagus untuk improve, untuk stay. Kalau yang memang jelek, kita kasih kesempatan. Kalau yang beberapa kali nggak kesempatan, yang harus kita let go. Jadi kita ada prosesnya gimana dari strategi atas itu bisa terlaksana sampai di bawah, komunikasi gimana, training gimana. Dan kita juga harus melakukan audit, mystery shopper, ngeliatin dilakukan nggak sesuai yang kita mau, servisnya dimengerti nggak, mereka bisa menggunakannya nggak dengan baik, dan bisa menyampaikannya dengan baik ke customer kita. Dan kita mesti dengerin voice of customer, kita dengerin customer kita maunya apa, servisnya yang kita kasih cukup baik nggak. Kita juga harus open, kalau kurang baik ya kita seperti itu baiknya. Jadi banyak mendengarkan dan banyak juga proses implementasi yang baik dari atas ke bawah. Banyak banget proses yang kita lakukan supaya kita bisa menjaga kualitasnya. Kita nggak perfect, masih jauh dari perfect. Cuma kita bisa yakin bahwa kita sekarang yang terbaik dibandingkan yang manapun. Ya. Karena kita satu-satunya bisa menerapkan SOP dan standar dibandingkan yang lain. Contoh aja untuk melakukan hygiene. Kita yakin kalau saat taksi kita satu-satunya di desinfektan. Satu-satunya yang drivernya itu selalu pakai desinfektan, pakai masker. Itu setiap hari Pak? Iya. Nah, coba naik ojol, yakin nggak? Nggak bisa kan? Karena nggak ada standarnya. Emang mereka bisa kalau membuktikan kalau nggak di desinfektan, kamu nggak bisa narik hari ini, nggak bisa kan? Nggak ada kontrolnya karena kendaraannya bukan kendaraan mereka. Sedang kendaraan kita semuanya harus balik ke pool kan? Di pool itu kita terapkan standar itu. Jadi ini sesuatu yang kita selalu dibilangin sebagai kelemahan kita gunakan sebagai kekuatan kita. Kita satu-satunya bisa meyakinkan adanya standarisasi hygiene di all our vehicle. Yang lain nggak bisa. Oke. Dan voice of customer itu masuk juga ke bagian Bapak ya? Iya, jadi contohnya tadi kita ngobrol dengan customer kita, besok kita meeting sama customer kita, dengerin mereka maunya gimana, mereka apa yang mereka pikir masih kurang, apa yang harus kita perbaiki, kita menunggu dari mereka. Oke. Jadi sepertinya dalam banyak hal itu memang departemen Bapak itu banyak dilibatkan ya? Iya, makanya kita bilangnya kita lebih kayak posisinya lebih kayak chief of staff daripada benar-benar strategi officer ya. Jadi makanya apa yang kayak di belakang CEO yang meyakinkan semua harus jalan. Okay. Makanya posisi chief of staff di Indonesia emang nggak terkenal sih, karena nggak ada yang tahu juga, itu lebih dimiliki di Amerika sih. Okay. Dan di tim Bapak berapa banyak orang? Banyak? Kita 20 orang. 20 orang, oke. Okay. Tapi handle banyak hal itu pusing juga ya Pak? Iya, termasuk kecil untuk mengendal segitu banyak. Ya, karena cukup banyak produknya juga, SDM-nya cukup banyak. Iya. Nah, kalau misalkan dimulai dari driver masuk ya Pak ya, ada driver baru masuk ke Bluebird, itu kira-kira mereka butuh waktu berapa lama ya Pak? Trainingnya, sampai mereka siap ke market? Sekitar 2 bulan. Training pertamanya mereka akan ikutin benar-benar penuh tiap hari 2 minggu. Itu benar training tiap hari. Pengenalan sistem, gimana menghadapi customer, gimana menghadapi komplain dan lain. Nah, habis itu baru kemudian training on the job sampai 2 bulan selesai. Baru mereka kerja. Oke, dicek apakah lulus atau tidak gitu. Ada ujiannya juga nggak sih Pak? Ada. Ada ujiannya? Ada, ya. Oke. Ada persyaratan khusus nggak Pak? Kalau misalkan dilihat, saya juga pernah naik Silverbird ya Pak ya. Kan pasti rate-nya beda ya Pak ya. Tapi saya lihat banyak yang cukup berumur ya Pak ya kalau yang Silverbird. Itu ada pertimbangan tersendiri Pak? Enggak sih, tapi lebih kayak gini. Silver itu kan dapat kualifikasi lebih berat ya. Bahkan ada yang
banyak dari kuliahan segala. Ya. Jadi karena kan mereka dituntut untuk bisa bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi dan gaji mereka juga jauh kan beda. Jadi memang tuntutannya itu beda. Makanya dan memang kebanyakan itu pas mau nggak mau pasti lebih berumur. Karena yang berumur itu lebih dipercaya, udah tahu prosesnya di Bluebird, gimana mereka menghandle dan menghadapi problem. Jadi kenapa memang rata-rata lebih berumur dibandingkan yang Bluebird. Bluebird ini memang lebih banyak orang lebih muda dibandingkan Silverbird. Karena untuk masuk ke Silverbird requirement-nya lebih susah. Jadi memang kebanyakan yang lebih berumur itu yang memenuhi requirement-nya ya Pak ya? Iya. Dan banyak juga mereka yang sebenarnya dari supir kantor atau supir pribadi ya Pak ya? Banyak banget ya. Karena mereka enaknya fleksibilitas ya. Mereka mau kerja terserah mereka kan, mau narik kapan terserah mereka kan, karena uangnya biasa itu. Sedangkan kalau kerja kantor kan penuh banget kan, apa nggak bisa istirahat, nggak boleh, kalau sakit itu harus kerja susah juga. Jadi banyak juga dari mereka pindah ke Bluebird karena fleksibilitas. Bahkan kalau di bayangan saya Pak, saya pikir banyak supir yang lebih berumur, driver yang berumur di Silverbird itu karena saya pikir kalau lebih berumur itu kan lebih responsibility ya Pak ya. Jadi kayak lebih hati-hati. Enggak, lebih ke kualifikasinya sih Bu. Kualifikasinya ya Pak ya. Karena kualifikasi itu memang lebih berat dan memang kebanyakan yang udah berumur yang bisa masuk gitu kualifikasinya. Kira-kira pengalaman customer apa yang paling buruk yang pernah diterima oleh Bluebird Pak? Yang komplain besar? Pernah, waktu itu paling heboh adalah yang sampai masuk viral kan. Jadi satu anak muda cewek, dia pesan taksi tapi membiarkan taksi nunggunya sampai setengah jam. Nah, dan setelah dikasih tahu oleh drivernya malah ngomel-ngomel langsung bikinin video ngejelek-jelekin Bluebird segala. Nah, ini memang kadang-kadang sosial media bisa dipergunakan untuk hal yang nggak benar ya. Itu juga susah juga kan. Memang orangnya yang punya intensi nggak baik kan, susah juga kan. Nah, ya itu mau nggak mau harus kita hadapi gitu kan. Dan kita di sini walaupun mereka meminta driver untuk dipecat, disalahkan kan, kita nggak menerima itu. Karena kita juga berusaha fair banget dan dari data yang ada itu adalah driver itu nggak salah. Memang driver itu akhirnya emosi ngomong marah, tapi dijawabnya juga dengan kasar. Akhirnya dia ribut lah. Tapi ya keterlaluan juga lah, masa pesan taksi suruh nunggu setengah jam ya. Iya kan? Dan gak ada minta maaf segala, tapi langsung bikin video memviralkan, menjadikan. Ya nggak benar juga lah. Ya. Kita juga sebagai manusia harus punya empati lah untuk ngertiin orang. Kan driver juga butuh uang kan, masa suruh nunggu setengah jam. Tapi saya juga pernah tuh Pak, minta driver itu tunggu setengah jam bahkan lebih, tapi ketika sudah 10 menit, 15 menit saya langsung bilang tolong ya dinyalain aja argonya gitu. Karena memang harus. Iya, itu nggak apa-apa. Kalau kan ini beneran sama sekali nggak mau nyalain argo. Oh, benar-benar ini ya Pak ya, nol ya Pak ya. Bener-bener nol. Dia nggak mau nyalain argo. Oke. Setengah jam. Jadi pada saat itu how did you manage Pak? Maksudnya Bluebird manage pada saat itu gimana dengan customer itu? Kita ketemuin dengan keluarganya, kita ngomongin, ya udah kita ya minta maaf dan lain. Tapi kita bilang ya kita akan nge-review dan lain kita, tapi kita nggak ngambil tindakan ke drivernya karena drivernya nggak salah. Ya. Karena sudah benar ya Pak dalam perlakuannya Pak. Iya. Memang viral dan agak menjelekkan Bluebird juga, tapi it is what it is lah. Kita tetap harus fair kan. Nah kalau Bapak sendiri Pak ada benchmarknya nggak? Siapa yang jadi benchmarknya untuk menetapkan strategi atau membuat perubahan di Bluebird? Benchmark tuh banyak, jadi saya ngelihat ide dari banyak orang, terutama juga dari mentor-mentor saya yang terdahulu untuk gimana bisa menghandle problem dengan problem solving. Nah, tapi nggak ada satu orang yang saya bilang saya ngikutin itu semua, enggak. Tapi lebih ngeliat dari sini ngambil apa, dari sini ngambil apa, dari sini ngambil apa, terus mix it. Karena nggak ada satu strategi yang bisa buat semua, nggak ada. Ya.
ada yang bisa diambil Pak dari bisnis taksi di Jerman? Ada bisnis taksi di Jerman tuh benar-benar bersih banget ya, taksi bersih banget, dan kualitas daripada mobil itu bagus banget, perawatannya bagus banget, dan itu yang kita harus copy terus dan juga improve. Dan cara pakai teknologi saya rasa malah Bluebird sekarang udah lebih baik daripada di Jerman. Kita malah jadi leader untuk taksi pakai teknologi, bahkan di dunia sih. Itu makanya akhir tahun ini saya akan bicara di Jerman untuk teknologi di taksi. Oke. Lewat Zoom ya Pak? Enggak, saya ke Jerman. Oh bisa ya Pak? Udah bisa ya akhir tahun? Oke. Saya punya kisah menarik nih Pak. Saya pengen bagi aja nih ke Bapak, karena Bapak kan dulu lama tinggal di Jerman gitu. Nah, waktu itu saya ke Berlin, terus saya tuh mau naik taksi Pak. Itu udah malam lah, jam 12 malam gitu. Nah, saya mau naik taksi, dan jaraknya itu memang ternyata dekat Pak. Cuman buat saya waktu itu, saya nggak tahu jalannya lewat mana gitu. Nah, saya minta supaya saya naik taksi, supir taksi itu bilang, enggak itu deket kok, jalan aja gitu. Dan dia benar-benar menolak saya gitu. Dan saya merasa gini, saya nggak akan pernah dapat perlakuan itu di Indonesia gitu. What do you think Pak? Itu emang jadi culture mereka atau gimana Pak? Karena gini, memang kan gini, itu kenapa taksi juga harus berubah ya. Juga di Jerman tuh kadang-kadang memang taksi itu dulu arogan banget lah, terutama paling di Eropa atau di Amerika. Mereka memaksakan orang untuk mengikuti mereka. Kalau mereka nggak mau ya nggak mau, ya kita harus nurutin. Contohnya aja dulu banyak banget taksi di Jerman nggak mau menerima kredit card, mau menerimanya cash. Nah, tapi kan zaman berubah kan. Nah, justru zaman yang berubah itu memaksa mereka untuk menjadi lebih humble, untuk mau mengalahkan perubahan. Jadi kadang-kadang hantaman itu penting banget untuk orang mau berubah. Karena taksi, terutama di Eropa dan di Amerika, terutama di New York, itu mereka itu behavior-nya jelek banget. Taxi driver di Korea lebih parah lagi, behavior-nya jelek banget. Karena mereka merasa, lu nggak pakai gue bakal ada yang lain. Dengan ada teknologi ini dan disruption, memaksa mereka untuk berubah, untuk menjadi lebih humble. Jadi ada sisi baiknya juga gitu, untuk perusahaan berubah, driver berubah untuk menjadi lebih baik-baik. Kadang-kadang butuh hantaman. Dimana itu nggak akan didapat ya Pak ya. Kalau misalkan kita mau naik taksi di Jakarta, bahkan cuma jarak berapa? Cuma 10.000 taksi dengan senang hati gitu ya Pak ya. Iya. Kita memang ya kadang-kadang hantaman itu harus dilakukan, kalau nggak bisa berubah. Iya. Dan mereka welcome juga ya Pak ya, perubahan zaman, mereka boleh memperbaiki gitu. Oke. Bapak cukup fleksibel ya Pak di Bluebird. Maksudnya artinya diberi kebebasan juga oleh manajemen untuk kemudian you have another business atau berkarir. Karena saya melihat Bapak kayaknya nggak bisa berhenti di satu titik aja kan Pak. Gampang boring. Yang seperti Bapak info. Iya, makanya kan contohnya gini, jadi memang nggak ada batasannya in a way. Yang penting kan saya deliver kan. Tapi juga kadang-kadang saya juga ngambil kerjaan juga untuk perusahaan lain sebagai advisor mereka gitu kan. Nah itu tapi memang saya melakukannya ya deliverable saya apa dan deliverable saya buat mereka apa, itu tanggung jawabnya harus saya lakukan dengan baik. Selama saya bisa mempertanggungjawabkannya sih oke. I think you have your own goal ya Pak ya di Bluebird gitu. Iya. Whether you will reach one point and then you will search another challenge gitu Pak. Yes. Maybe it's your secret Pak. Tapi apa sih in the future gitu Pak? Sebenarnya Bapak mau raih dan kejar apa sih Pak? Maksudnya in this life gitu. Gini, saya pengen memberikan impact doang kan terhadap dimanapun saya berada. Karena apa sih yang dicari gitu kan? Uang is okay, uang bisa dicari. Tapi bisa nggak saya memberikan impact terhadap yang saya kerjakan? Jadi saya tahu yang saya kerjakan itu akan memberikan impact terhadap pengemudi Bluebird. Karena selama sini pengemudi Bluebird kita ada 40.000 pengemudi. Itu aja satu keluarga 5 orang itu 200.000 orang terpengaruh itu. Karena kita bisa menjaga. Bisa nggak kita memberikan impact terhadap mereka? Kalau cuma kerja doang nyari duit mah is gampang lah. Tapi bisa memberikan impact itu lebih kepuasan, lebih bebas. Jadi you will follow your path and then just give the impact ya Pak. Iya. Oke.
udah 1 jam lebih Pak. Dan saya sih udah sangat puas gitu dengan diskusi dengan Bapak, banyak masukan, banyak insight yang juga pasti akan berguna buat Backpro dan juga buat nanti orang-orang yang akan mendengar ini. Mungkin walaupun mereka belum bergabung, nanti kita akan info YouTube-nya Pak. Iya, kasihan tuh mereka jadi pada ngomong nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya Pak? Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Paul. Kita keep kontak Pak. Mungkin terima kasih Bu Rebecca. Berikutnya, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk masukan, insight-nya, diskusinya yang sangat luar biasa. Sukses buat Pak Paul dan juga Bluebird-nya Pak. Ya, sama-sama Bu Rebecca, terima kasih juga untuk mengundang ini. Jangan juga sukses untuk Backpro ya, kan sebagai startup kan. Dan ya pastilah, apalagi keadaan kayak COVID sekarang kan, downturn dan lain. Tapi ingat aja, yang survive sekarang itu justru akan mendefine ke depan. Karena di COVID ini pasti banyak yang nggak survive. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Paul. Ya, sampai ketemu lagi ya Pak. Yuk, sama-sama. Ya, thank you Pak. Bye-bye. Yuk, makasih. Yuk, bye.